Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Automation Studio, khususnya kita akan membuat rangkaian elektrohidrolik dengan kendali PLC, sekaligus nanti kita bisa mensimulasikannya. Nah, kita buka softwarenya. Ini tadi sudah saya buka softwarenya. Jadi ini adalah tampilan dari pertama kali saat kita membuka Automation Studio. Kemarin kita sudah belajar elektronumetik. Nah, sekarang kita akan belajar elektrohidrolik. Ada sedikit perbedaan antara sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Kalau sistem pneumatik, udara bertekanan itu dikirim ke dalam sistem, kemudian selanjutnya akan dibuang ke udara luar. Nah, tetapi kalau sistem hidrolik, di sini oli itu akan dikirim ke sistem dengan menggunakan pompa, kemudian selanjutnya akan dikembalikan lagi ke tangki. Nah, di sini ada sistem yang tertutup karena oli ini tidak dibuang ke luar, gitu ya. Nah, keuntungan dari sistem hidrolik adalah dia mempunyai tekanan yang tinggi sehingga gaya yang bisa dihasilkan itu sangat tinggi, sehingga banyak digunakan untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan gaya yang besar. Dia misalnya di alat berat, di industri-industri yang membutuhkan misalnya untuk tekanan pressure gitu ya, di sistem pengepresan dan sebagainya, itu banyak menggunakan sistem hidrolik. Oke, jadi kita akan membuka, ini adalah komponen-komponennya. Ya, dengan menggunakan software Automation Studio ini kita bisa belajar sistem elektrohidrolik, elektronumetik, sekaligus motor listrik, baik kendalinya menggunakan kontaktor maupun kendalinya menggunakan PLC. Nah, hari ini kita akan pengendalian menggunakan PLC. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistemnya, ya. Ini adalah silinder yang nantinya akan kita gunakan, ya. Ini adalah silinder hidroliknya. Ini double acting cylinder. Nah, kemudian seperti biasa kita punya directional control valve. Ya, misalnya kita menggunakan 4/3 yang ada di sini. Ya. Nah, teman-teman harus tahu cara kerja dari masing-masing komponen yang ada di sini, gitu ya. Bagaimana simbol dari 4/3 yang directional control valve di sini, bagaimana cara kerjanya. Nah, ini harus dipahami, ya. Terus kemudian seperti yang kemarin, ini akan kita letakkan untuk ke atas, gitu ya, sampai lingkarannya membesar, maka itu sudah pas. Nah, ini kalau lingkarannya membesar itu sudah pas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita butuh sumber dari oli. Ini ada pompa. Nah, ini kita akan menggunakan pompa. Pompa yang digunakan di sistem hidrolik itu adalah positive displacement pump, ya, bukan pompa yang sentrifugal, gitu ya. Karena di sini membutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, di sini kita membutuhkan tangki, ya, kita membutuhkan tangki. Nah, ini kita sambung ke pompa. Nah, kemudian ini selanjutnya akan dikirim ke dalam sistem. Ya, nah, ini adalah sistem ini. Awal seperti ini akan mirip dengan sistem pneumatik. Nah, sekarang yang membedakan adalah bahwa setelah di sini dikirim ke sistem, ini harus dikembalikan lagi ke tangki. Kita bisa menggambarkan tangki lagi yang ada di sini, misalnya yang digunakan untuk simbol. Jadi meskipun ini ada dua simbol, tapi ini adalah barang yang sama, ya, barang yang sama, gitu ya. Kita bisa juga menggunakan hanya satu simbol di sini. Nah, inilah yang membedakan. Jadi dari pompa pompa dikirim ke sistem, sistem dikembalikan ke dalam tangki. Nah,
di sini kemudian yang membedakan lagi adalah oli yang dikirim ke sistem ini tidak memiliki tekanan. Jadi tekanan itu muncul karena adanya tahanan dari sistem di sini. Jadi nanti kalau semakin berat bebannya, maka akan semakin besar tekanan sistemnya. Nah, untuk itu sistem ini mempunyai kekuatan maksimal, ya, kekuatan maksimal untuk menahan tekanan. Kalau tidak ada satu komponen penting, yaitu di sini adalah pressure relay valve, ya, pressure relay valve, maka yang terjadi nanti tekanan itu tidak akan bisa kita atur maksimalnya berapa, gitu ya. Jadi di sini ada namanya pressure relay valve. Ini yang komponen penting di dalam sistem hidrolik kita. Jadi ini kalau kita kirim, kemudian mungkin sini, gitu ya. Nah, ini nanti oli dikirim ke sistem. Kalau di sini bebannya besar, akan muncul tekanan besar. Kalau tidak ada pressure relay valve, maka tekanan ini kalau melebihi kekuatan di dalam sistem yang ada di sini, maka bisa hose-nya akan jebol, gitu ya. Terus kemudian directional control valve-nya ini akan rusak dan sebagainya, terjadi kebocoran. Nah, untuk itu kita batasi dengan pressure relay valve yang ada di sini. Nah, ini jika dia tekanannya melebihi tekanan setting yang ada di sini, ini akan dikembalikan lagi ke tangki. Maka ini ada tangki lagi. Nah, sebetulnya tangki ini adalah barang yang sama meskipun ada 3. Ya, kita menggambarkan di sini supaya lebih mudah. Ya, ini masuk ke dalam tangki seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sistem hidroliknya. Jadi nanti tergantung beban yang ada di sini. Kalau bebannya kecil, ya tekanan yang muncul adalah kecil. Jadi konsepnya pompa yang ada di sini hanya memindahkan oli dari tangki ke dalam sistem. Sedangkan tekanan yang besar di sini muncul karena adanya beban. Nah, maka kita menggunakan yang positive displacement pump. Kalau tidak, nanti oli tidak akan bisa dipindahkan kalau tekanan di sini besar. Nah, nanti kita akan mempunyai 2 tombol, ya, tombol maju dan mundur. Nah, ini akan kita sebentar saya pindahkan ke sebelah kiri yang ada di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan controllernya. Nah, kita menggunakan PLC, ya, seperti kemarin. Kita cek yang ada di sini. Kemarin kita menggunakan yang elektro yang nah, ini rangnya ini kita masukkan ke sini, ya. Kita masuk dari ladder IC standar di sini. Terus kemudian kita butuh adalah untuk card yang input dan card yang output. Ini ada di sini. Ini PLC card, ya, sama seperti kemarin. Ini untuk input kita taruh di sini. Kemudian untuk output kita taruh di sini. Ya. Nah, ini nanti untuk membuat programnya. Ini adalah untuk membuat rangkaian inputnya. Ini adalah rangkaian outputnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat electricalnya, ya. Misalnya di sini kita pakai yang electrical control. Ini pakai power supply 24 volt di sini, ya. Terus kemudian pakai common yang 0 volt di sini, ya. Ini commonnya kita hubungkan ke 0 volt. Kita turunkan supaya lurus, ya. Oke,
Ini kita bisa view, bisa kita perbesar supaya lebih mudah. Kita zoom window, kita window di sini supaya kita lebih mudah untuk pengaturannya. Ya, ini supaya lebih lurus. Kemudian zoom page lagi. Nah, ini kita punya tombol nanti. Ya, kita punya tombol. Jadi standarnya di sini kita bisa pakai standar yang macam-macam, ya. Ada yang IC, ada yang standar untuk yang biasa digunakan di NEMA. Kita bisa menggunakan yang ada di sini. Ya, ini adalah tombol. Nanti digunakan untuk gerakan yang maju. Ya, ini misalnya saya tulis maju gitu ya, aliasnya. Nah, ini kemudian saya zoom window aja di sini supaya lebih mudah. Nah, ini saya kirim ke alamat 0 yang ada di sini. Ini saya kirim ke 24 volt. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan yang input yang 2 saja ya, supaya nanti kita bisa gambar lebih rapi gitu ya. Ini adalah mundur. Ya. Oke, maka ini kita selanjutnya kita hubungkan ke input 2, terus ini kita hubungkan ke 24 volt. Oke ya. Nah, kemudian kita membutuhkan solenoid. Ini zoom page, kita membutuhkan 24 volt lagi di sini sama 0 volt. Terus kemudian kita yang 24 volt. Nah, kita kemudian membutuhkan yang solenoid. Nah, solenoidnya untuk di sini kita simbolnya solenoid adalah ini. Kita punya 2 solenoid yang ada di situ. Itu adalah untuk solenoid 1, kemudian kita kirim lagi yang solenoidnya kita kirim lagi untuk yang kedua. Kita pakai alamat yang ketiga supaya lebih mudah. Ini adalah solenoid 2 ya. Ini saya zoom window di sini. Nah, ini mungkin saya turunkan supaya lurus. Ini saya hubungkan ke sini. Kemudian ini saya hubungkan ke 24 volt. Nah, ini saya hubungkan ke input yang kedua di sini, out yang kedua. Ini saya hubungkan dengan 24 volt. Oke. Nah, terus kemudian yang ini saya hubungkan ke 0 volt. Ya, ini saya naikkan supaya lurus. Nah, untuk input outputnya sudah ya. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita double klik yang ada di sini ya. Nah, ini untuk yang solenoid 1 kita kirim yang di sini. Ini adalah solenoid 1, maka di sini adalah out. Kita namai sol 1 ya. Oke. Terus kemudian yang di sini kita namai tadi solenoid yang kedua. Nah, kita close. Maka di sini solenoid 1 dan solenoid 2 ini terhubung ke solenoid yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita membuat programnya. Ya, kita pakai ladder ya. Yang IC standar, kita pakai normally open. Terus kemudian kita pakai normally open lagi. Ya. Terus kemudian kita pakai output yang ada di sini. Terus kemudian out 1 gitu ya. Terus kemudian kita pakai yang ada di sini. Out 2. Oke, terus kemudian kita
Kita mungkin bisa pakai latching ya, rangkaian latching ini bisa saya turunkan di sini, ini bisa saya turunkan di sini. Kita nanti akan menggunakan rangkaian latching, maka kita latching, ya kita latching. Oke, terus kemudian yang ini juga kita latching. Nah, mungkin nanti kita perlu tambahan satu tombol lagi, kita tambahkan di sini. Ini kita copy atau kita tambahkan lewat sini saja. Tadi yang elektrikal, yang ini kita tambahkan untuk yang di alamat ini adalah input 3. Ini saya window. Nah, ini saya hubungkan ke sini. Sorry. Ini saya hubungkan. Sebentar, ini harus saya zoom pitch lagi supaya ini bisa terkonek ke sini, ya. Nah, saya zoom in dulu. Oke, apa seperti itu. Terus kemudian saya zoom page sehingga saya mempunyai input 3. Ini saya gunakan untuk tombol stop tadi. Ini tadi aliasnya input 3. Ini saya ganti stop aja. Oke, nah ini saya tambahkan normally close untuk yang laddernya. Ini normally close di sini, ya. Kemudian ini normally close yang di sini. Nah, kita membuat rangkaian latching sederhana. Ini saya zoom window area sini supaya lebih mudah menulisnya. Oke, ini saya gambarkan dulu. Terus kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke ini. Ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Nah, ini kita nanti perlu mengganti untuk untuk di sininya namanya, ya. Ini adalah maju, ya. Nanti di sini ini identik dengan maju. Oke. Terus kemudian ini adalah mundur. Terus kemudian ini adalah stop. Ya. Oke, ini adalah stop juga. Terus kemudian ini adalah out 1 untuk latching. Ya, ini adalah out 2 untuk latching. Nah, zoom page. Jadi programnya sudah selesai. Mungkin saya zoom window supaya lebih besar sedikit. Nah, oke, sekarang kita simulasikan. Nah, nanti kalau ini saya tekan maju,
ya, maka silinder ini akan maju. Dan Anda lihat di sini, jika tekanannya di sini sudah melebihi tekanan sistem, maka oli dikembalikan lagi ke tangki, ya. Karena ini sudah mentok kan, di sini berarti tekanannya maksimal. Nah, kalau ini saya stop, maka dia kembali ke tengah karena di sini ada spring, ya, ada springnya, maka dia selalu kembali ke tengah. Nah, karena dia kembali ke tengah dan ini tertutup, maka silinder di sini tetap maju. Kalau saya tekan mundur, maka dia akan mundur, dan kalau sudah mentok, oli akan dikembalikan lagi ke tangki. Ini adalah sistem yang harus diperhatikan, bahwa sistem hidrolik itu tidak memberikan tekanan olinya, pompanya, tetapi hanya mengirimkan oli dari tangki ke dalam sistem. Dan tekanan itu muncul karena adanya beban di sini. Jadi kalau sudah mentok di sini, maka tekanannya akan maksimal sehingga oli dikembalikan lagi ke tangki. Ini kalau saya stop, dia sudah posisi mundur. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagaimana kita membuat sistem hidrolik dengan kendali PLC dan sekaligus disimulasikan menggunakan software Automation Studio. Semoga bermanfaat. Terima kasih.